jangan mudah percaya dengan sosmed, ya. Karena beliau nantinya tidak akan bisa tidur, Bapak sekalian. Beliau akan menangis, beliau akan merintih kalau waktu dalam 1 minggu tidak minta maaf kepada Abdesi Kabupaten Tangerang, Bapak sekalian. Di desa itu kan negara berarti diwakili oleh kepala desa kan? Iya, iya. Betul kan? Nyatanya dilaporkan kepada perwakilan negara di situ, terima saja. Ini bagian dari perubahan. Ya, ini perubahan apa? Saya bilang kalau kali ditutup kampungmu banjir, saya bilang. Ya, ini informasi dari tokoh masyarakat. Kepala desa itu senang kalau ini tanah dibeli oleh pengembang. Karena semua jual beli, proses jual beli itu pasti ditandatangani oleh kepala desa. Nggak ada jual tanah beli. Dan tiap meter dari tanah yang dijual itu dia dapat antara 2.000 sampai 7.000 per meter. Itu sumber dari sana. Sumbernya ada pada saya. Itu belum yang lain, polsek dan sebagainya saya nggak tahu. Tapi kepala desa itu dia bilang katanya, setiap meter tanah yang dijual oleh rakyat kepada pengembang dia dapat sekitar 2.000 sampai 7.000. Jadi setelah kemarin Pak Said Didu dipanggil, baru dapat surat panggilan, kemudian kita kumpul. Dan kita katakan Pak Said sesuai dengan hukum yang berlaku, Pak Said ini datang untuk apa? Untuk melaksanakan panggilan kepolisian. Dan pada saat itu kita kumpul di sini di daerah Pejaten, ada Repli Harun dan segala macam. Dan kita mengatakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Pak Said Didu kita ambil alih. Jadi kita sekarang membentuk tim advokasi rakyat Tangerang. Tangerang dan ya yang yang terdampak dari PSN itu. Jadi sekarang bukan hanya Pak Said Didu sekarang yang bekerja dan tidak sendirian lagi. Sudah ada tim. Salah satu di antara ya saya, Pak Marwan dan lain sebagainya. Tadi kebetulan saya jalan-jalan ke sana dengan teman ke desa ke desa Lontar, Kecamatan Kemiri, dan ke desa Muncung, Kecamatan Kerunjuk. Dari situ saya dapat informasi. Ini malah PIK 2 ya? Iya. Kita nggak tahu mau PIK apa saja. Tapi yang jelas begini, karena dipotong Pak Mursalin, saya katakan, saya udah baca juga surat keputusan Menko Perekonomian yang menetapkan PIK 2 sebagai PSN, yang katanya ditetapkan tanggalnya 2 hari setelah pengumuman kemenangan hasil Pilpres ya. Di situ disebutkan luas PIK 2 itu hanya 1.755 hektar. 1.755 hektar. Saya lupa, tapi di dalam 1.755 hektar itu ada area hutan lindung mangrove, nggak tahu berapa ratus hektar. Ada untuk lapangan golf, ada untuk tempat seperti kebun binatang gitu ya, taman marga dan lain sebagainya. Dan itu ekoturism. Berarti daerah yang dikatakan sebagai PIK 2 PSN itu ya hanya di sebelah timurnya Kali Cisadane atau di sekitar Teluk Naga sana. Di sekitar Teluk Naga sana saja. 1.755. Itulah yang ditetapkan. Tapi faktanya saya tadi lihat itu di baratnya Kali Cisadane sampai ke Tanara, perbatasan Tangerang itu juga digarap. Dan mereka itu pantai sudah hampir semuanya dikuasai oleh mereka, dibeli daerah pantai itu. Dan mereka tetap memaksa dengan harga 50.000 tadi. Kecuali ada orang tertentu yang dianggap mereka susahnya musirnya dikasih lebih. Nah, karena itu saya katakan tadi kepada masyarakat, Pak, yang masuk area PIK 2 PSN itu hanya
yang ada di sekitar Teluk Naga sana, 1.705 unit. Daerah ini tidak termasuk dalam proyek strategis nasional itu. Jadi dia kalaupun mau beli di sini, belilah sesuai dengan proses jual beli biasa. Kalau Bapak nggak mau jual, dia nggak boleh paksa. Kalau dia mau beli 50.000, kalau Bapak nggak mau, nggak usah kasih. Kalau dia maksa, ya silakan diapain, dilawan, dia bilang gitu. Jadi di sini, ya ingat lagi dengan tulisannya si Said Didu. Proyek PIK 2 PSN, dalam proyek PIK 2 PSN terjadi penyelundupan hukum. Kalau ya apalah istilahnya, kalau saya bilang terjadi penipuan dan penindasan terhadap rakyat. Proses pengambil alihannya itu ya? Iya. Kenapa? Di sana rakyatnya sangat menderita. Tadi saya tanya, kenapa kok rakyat ada yang mau menjual? Pak, rakyat sini susah Pak. Apalagi yang sudah terlibat pinjol. Sudah terlibat pinjol Pak katanya. Dan lain-lain. Bahkan ada juga di sini. Di sini narkoba juga cukup besar. Nah orang-orang yang sudah tergantung pinjol dengan narkoba tadi, begitu tanahnya ditawar 50.000, bahkan 30.000 dikasih, dibeli. Di tempat lain juga kadang-kadang ada juga yang apa? Yang punya masalah ekonomi lah, dibeli. Kemudian tadi ada tanah negara, diuruk sama dia. Tanah negara itu berbentuk sungai. Itu di Desa Muncung, Kecamatan Kronjo. Dampak dari sungai yang ditutup oleh ini PT BKPN kalau nggak salah namanya. PT BKPN itu apa itu kontraktornya dari PIK 2 ASG. Sungai, dampak dari sungai ditutup ini, saluran air ke bawah nggak jalan. Tambak di sana, ikan mati. Ikan hilang. Dampak lagi ke kampung, kalau nanti hujan deras seperti sekarang ini banjir. Mungkin Pak Narto bisa menjelaskan. Tunggu. Kenapa nggak dilawan? Saya udah lapor kepala desa. Kepala desa bilang itu dampak perubahan. Nanti akan berubah. Kalau nggak ada pengurus nggak ada perubahan. Lah berubah dari sini, terus apanya kau berubah? Kau berubah jadi lebih menderita, saya bilang. Tambakmu mati, kampungmu tenggelam, saya bilang. Lapor ke Polsek. Saya katakan ini, lapor kepala desa, itu di Desa Muncung, Kapolsek juga di Kecamatan Kronjo. Apa jawabannya? Itulah dampak perubahan. Ya terima saja. Seperti itu. Kalau sudah begitu, kau terima nggak? Enggak. Ya kau hukum kamu boleh main, saya bilang. Kumpul rakyat, lawan, saya bilang. Seperti itu tadi. Jadi Pak Narto melihat bahwa proses katakanlah tadi perubahan lah ya, yang dilakukan oleh swasta di lapangan itu, dia menghadapi masyarakat dengan sendirinya melakukan jual beli kemudian untuk dilakukan katakanlah PSN tadi, atau dia bagaimana berhubungan dengan tanah pemerintah yang itu milik pemerintah? Apakah swasta itu atau negara hadir nggak di dalam proses-proses itu, Pak? Di desa itu kan negara berarti diwakili oleh kepala desa kan? Iya. Betul kan? Termasuk ada polisi, termasuk juga di situ ada tentara seharusnya kan, Koramil kan. Nyatanya dilaporkan kepada perwakilan negara di situ, terima saja. Ini bagian dari perubahan. Loh, ini perubahan apa? Saya bilang kalau kali ditutup kampungmu banjir, saya bilang. Kalau kali punya negara ditutup, tambakmu juga nggak berini. Ini adalah penyalahgunaan. Ini adalah perampasan asetmu. Kau punya kewajiban untuk mempertahankan. Kalau nggak bisa, ya buat hukum sendiri, saya bilang. Kalau nanti kemudian ada pengusutan, harus bisa ngomong. Terus saya katakan kepada masyarakat tadi, para pengembang rakus ini, dengan para pengkhianat rakyat, yaitu tadi kepala desa dengan polisi yang dilaporin nggak peduli, itu saya bilang itu pengkhianat. Ngomong aja saya ngomong, saya bilang. Ini orang-orang itu sangat senang kalau rakyat takut, rakyat nggak bersatu, rakyat bodoh, saya bilang. Karena itu untuk menghadapinya rakyat tidak boleh bodoh, paling tidak tahu aturan, saya katakan. Kemudian rakyat harus berani, dengan rakyat bersatu, lawan kezoliman, saya bilang. Karena di luar itu tadi, itu perampasan tanah itu udah masif banget.
Dan itu sudah berjalan, katanya sudah lebih dari 2 tahun. Jadi ini betul-betul terstruktur, terencana, masif. Terstruktur, iya di situ terlibat kok namanya pemerintah daerah, dari kepala desa, dari camat, sampai ke kepolisian. Terencana, sudah sejak berapa tahun yang lalu penggusuran itu terjadi. Masif, semuanya bekerja sama suaranya. Sama suaranya. Dan dari situ juga saya dapat, ya, ini informasi dari tokoh masyarakat. Kepala desa itu senang kalau ini tanah dibeli oleh pengembang. Karena semua proses jual beli itu pasti ditandatangani oleh kepala desa. Nggak ada jual tanah beli. Dan tiap meter dari tanah yang dijual itu dia dapat antara 2.000 sampai 7.000 per meter. Itu sumber dari sana. Sumbernya ada pada saya. Itu belum yang lain, polsek dan sebagainya saya nggak tahu. Tapi kepala desa itu dia bilang katanya, setiap meter tanah yang dijual oleh rakyat kepada pengembang, dia dapat sekitar 2.000 sampai 7.000 rupiah. Bayangin itu 1 meter, 1 hektar saja dia dapat 700 juta. 1 hektar. Kampung itu sih ribuan hektar. Berapa banyak dia? Makanya makin senang dia dibeli, makin banyak dapat duit si kepala desa. Terjadilah kayak Mas Kota kemarin. Dengan adanya Said Didu, berkurangan pendapatannya, dia kriminalisasi Said Didu. Sekarang begitu tahu bahwa Said Didu didukung oleh rakyat dan oleh tokoh-tokoh lain karena dia benar, dia malah mau minta mediasi, tapi ditolak oleh Said Didu. Dan ini akan terjadi yakin, karena rakyat sekarang kita lagi edukasi bahwa namanya proyek PIK 2 PSN itu hanya di sekitar Teluk Naga saja. Tapi di luar itu sudah terbeli. Saya susah kalau nggak ada gambar ini udah terbeli, tak terbeli. Tapi yang jelas belinya itu dipaksa. Kan memang katanya enggak kok kita beli, bukan kalau saya bilang dirampas atau diserobot atau dicaplok, enggak, dibeli. Ini sekarang gimana Pak Marwan, Pak Mursalin, ini barang saya, ya, saya tahu ini mahal, kemudian saya beli ya 1.000, enggak boleh, tapi paksa beli katanya, sampai beli. Ini bukan beli kan namanya, walaupun sampai bayar 100.000, padahal ini harganya 100.000. Ini kan perampasan, terjadi di sana, terjadi jangan beli.